Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini tentu kita akan berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan secara langsung bisa menghubungi kami di 02716793000, di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Har, kita berikan kesempatan pertama ya untuk para pemirsa yang akan bertanya secara langsung di nomor line telepon. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Saya Pak Yoto dari Riau. Pak Yoto di Riau, silahkan pertanyaannya Bapak. Bulan yang lalu saya dapat tayangan itu bunga yang ungu itu cuman dapat terakhir. Jadi bunga yang ungu itu gunanya untuk apa dan khasiatnya apa? Ya. Bunga telang mungkin Bapak, warna. Jelaskan sama Pak Ari. Oke. Baik. Bunga telang Saya ya. ucapkan terima kasih. Oke, baik Pak Yoto. Sudah Pak? Ya, sudah Pak Har. Beliau menanyakan terkait dengan khasiat mungkin ya, atau mungkin dan juga terkait dengan tanaman bunga telang yang beberapa bulan kemarin kita bahas manfaatnya dan bagaimana cara merawatnya ini Pak Har. Ya, terkait dengan bunga ungu atau bunga telang itu manfaatnya itu banyak sekali Bapak. Yang pertama itu adalah sebagai pengecer otak ataupun otak kita itu bisa sehat dengan adanya bunga telang ini. Misalkan kita pusing-pusing, terus kita sering ada sesuatu yang mengganjal ataupun migrain, itu dengan meminum bunga telang itu bisa teratasi. Terus yang kedua itu dengan sakit asma ataupun sering gampang udaranya yang tersengal-sengal, itu dengan bunga telang juga bisa kita atasi juga bisa mengobati diabetes Bapak. Bunga telang itu ternyata dengan meminum bunga telang sehari 3 kali dengan rutin, itu baik langsung diseduh ataupun dijadikan teh di sana, ini mampu mengobati diabetes dan juga bisa mengobati batuk yang memang itu sering dahak, sering sakit di tenggorokan ini. Dengan meminum bunga telang itu juga bisa teratasi dengan minum ataupun mengkonsumsi bunga ungu ataupun bunga telang ini. Banyak sekali manfaatnya. Ya, barangkali salah satu bentuk ikhtiarnya adalah dengan tanaman ya Pak Har ya. Dan juga kita sampaikan untuk para pemirsa yang nantinya mau melihat lagi tayangan Mitra Tani, ini nanti bisa dicek di YouTube-nya MTA TV ya. Nanti ada playlistnya Mitra Tani, di sana ada terkait dengan live Mitra Tani yang sudah beberapa waktu kita tayangkan, nanti bisa dicek kembali, mau dilihat, di play kembali boleh. Ada banyak tayangan dan bisa dipilih sesuai dengan para pemirsa inginkan. Baik, kita beralih ke pesan WhatsApp. Ini Pak Har, ada pertanyaan yang sudah masuk, ada beberapa. Pertama dari Yaya di Klaten. Pertanyaannya, beliau suka tanaman dan iseng-iseng naruh tanaman sejenis aglonema memakai media air. Awal-awalnya tumbuh dan daunnya bertambah. Namun belum ada sebulan sudah menguning ini Pak Har. Apakah tanaman tersebut bisa ditanam dengan media air atau bagaimana perawatannya ini Pak Har? Iya, untuk khusus aglonema itu kan tanaman rimpang ya, tanaman rimpang. Maka dari itu kalau itu ditanam di media air ya benar. 3 minggu ataupun 3 pekan itu mungkin akan mulai menguning dan mati. Karena apa? Busuk, tidak tahan terhadap air seperti itu. Lah, sebaiknya untuk tanaman aglonema itu dibuatkan media
medianya pun tidak media yang padat, media yang porus. Karena apa? Ini tidak suka air yang terlalu banyak. Karena apa? Terlalu banyak air untuk tanaman aglonema itu akan memudahkan busuknya akar di situ. Maka dari itu, dari Mbak Yaya mungkin yang ada di Klaten itu disarankan kalau aglonema jangan ditanam di air. Banyak untuk tanaman air ataupun tanaman di media tanah yang itu bisa ditanaman di media air, itu tanaman yang gampang menjalar. Contohnya di tadi yang sudah kita tayangkan, sirih gading, sirih lemon, sirih sirian, itu bisa ditanam di media air dan itu pasti gampang. Seperti ini. Ini adalah sirih lemon karena ini kuning dan ini bisa ditaruh di pojok ruang tamu dengan nanti dikasih air itu akan. Nah, ini adalah sirih gading, itu juga bisa untuk dijadikan nanti tanaman air yang ada di situ. Gampang, kita petik, kita pangkas, itu nanti kita sediakan air yang bersih, kita masukkan di dalam pot yang berisi air, tidak usah dikasih apapun, hanya nanti nutrisi yang itu tidak menghilangkan air yang bening itu menjadi buram. Misalkan kita kasih sedikit micin misalkan, itu nanti air tidak akan berubah, itu nanti tanaman akan menjadi subur dan itu nanti akan tambah indah di sana. Baik, untuk Mbak Yaya, demikian penjelasannya dari Pak Har. Tidak semua tanaman bisa ditanam di media air ya Pak Har ya. Harus tahu dulu kondisi tanamannya, karakteristiknya seperti apa. Ini ada pertanyaan yang semisal dari Mira di Solo. Mbak Mira mungkin ini ya Pak Har. Sebetulnya lebih baik yang mana antara tanaman menggunakan media tanah atau air jika ingin ditaruh di dalam ruangan ini Pak Har? Ya, Mbak Mira yang ada di Solo, suka-suka kita. Jadi kita pengen mau media air ataupun media tanah. Kita harus tahu tanaman apa yang harus ditanam di media tanah. Tanaman apa yang hidup di media air. Tanaman apa yang bisa ditanam di media tanah, tanaman apa yang bisa ditaruh di media air, seperti itu. Yang jelas sudah saya terangkan di depan, tanaman merambat insya Allah semua bisa ditanaman di air misalkan. Kalau tanaman yang itu kuat ataupun batangnya juga kuat, itu juga bisa ditaruh di air, nanti akan bisa bisa hidup juga di sana. Hanya ini harus tahu memang keadaan kondisi yang ada di lapangan sana. Lah itu baik mana, yaitu terserah kita mau pengen yang media air ataupun media tanah, itu dipersilahkan pada Mbak Mira. Ya. Baik, demikian ya Mbak Mira di Solo, suka-suka. Ya tergantung tanamannya yang mau ditanam apa ya Pak Har. Contohnya mungkin kelapa itu juga bisa ditanam di media air ya Pak Har? Bisa, tanaman kelapa itu bisa di media air, malah nanti bungkelnya apa itu namanya? Tunas? Batoknya itu malah bisa dihias, nanti bisa dibuat mentrok, dibuat macam-macam yang ada di sana, dibuat burung, itu akan lebih bagus lagi tentunya. Apa yang harus kita lakukan di sana, hati-hati dalam pemeliharaan, dan memang kita harus tahu tentang tanaman itu sendiri. Di rumah juga banyak itu tentang misalkan kelapa itu kita bisa taruh di rumah dengan media air, ternyata juga hidup dengan bagus dan hidup dengan suka dan subur di dalam ataupun di air, di dalam ruangan tamu ataupun di dalam rumah ataupun indoor seperti itu. Bahkan kalau tidak salah bambu yang kecil-kecil itu juga bisa ya Pak ya? Bisa, untuk bambu itu juga bisa, untuk bambu misalnya bambu cacing ya. Bambu cacing itu bisa ditaruh di dalam
ruangan, hanya itu sesekali harus memang kita keluarkan, kita masukkan lagi, keluarkan lagi agar nanti fotosintesis yang ada di sana itu akan normal kembali. Ya, baik, Pak Har. Ini kan tanaman tadi kita bisa memilih media, ada air, ada yang padat mungkin ya. Betul. Apakah dalam yang padat ini juga perlu pemupukan? Selain mungkin kita juga bisa menggunakan nutrisi itu, atau sudah cukup kita menggunakan nutrisi saja? Pasti dong, untuk tanaman itu bagaimanapun seperti kita juga itu butuh makan, butuh asupan gizi, butuh sehat seperti itu. Maka di sini titik bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, tentunya dengan pemeliharaan, salah satunya adalah memberikan nutrisi ataupun pemupukan. Bagaimana dengan pemupukan yang benar itu, misalkan itu adalah tanaman hias, itu kita kasih pupuk misalkan di dalam tanah, itu sangat mudah sekali karena bisa disemprot di tanamannya ataupun daunnya bisa disemprot di medianya. Dengan apa? Kalau di dalam ruangan itu kebanyakan yang sering kita lakukan itu kita banyakin di unsur P dan unsur K. Untuk P-nya itu biar batangnya kuat, daunnya juga nanti akan kuat, dan untuk K-nya itu memelihara akar biar sehat dan tidak gampang busuk, seperti itu. Lah terus di air itu bagaimana caranya agar air ini biar tetap bening? Tentunya kita harus pakai pupuk yang bening. Terus dari alam juga banyak sekali yang ada di sana. Misalkan ini harus biar ini cepat bagus, misalkan ini agak kuning dan ini harus perlu N dan juga misalkan NaCl, misalkan bukan kasih NaCl, itu kasih aja dengan apa yang namanya micin sekali aja untuk 3 gram itu air untuk 1 liter itu sudah nanti tanaman bisa subur juga gitu. Ya. Bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita ya Pak ya, untuk mengoptimalkan tanaman di dalam rumah ini. Baik, kita masih berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya, bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08112553000 atau secara langsung di 02716793000. Baik, ini ada pertanyaan Pak Har di pesan SMS ini dari Pak Dito di Selawi. Mohon maaf, ini para pemirsa bahasanya bahasa Jawa ya. Kalau tidak paham nanti biar Pak Har menjelaskan. Kula nanem klengkeng okulasi, nanging ngantos sak punika kok dereng saged awoh. Kinten-kinten pupuk punapa ingkang saged mempercepat pembuahan? Ini Pak Har dari Pak Dito di Selawi. Ya, terima kasih Pak Dito yang ada di Selawi tentang tanaman klengkeng yang okulasi belum berbuah. Tentunya itu kan ada masa berbuah, kira-kira tanaman itu minim 3 tahun itu baru dibuahkan. Nah terus nek 3 tahun kok tidak berbuah dengan okulasi itu perlu penanganan yang khusus. Kita lihat dari lingkungan sekitar, terus suhunya bagaimana. Yang terakhir adalah kuncinya di pemupukan ataupun pemberian nutrisi. Kalau di klengkeng, kalau tidak berbuah tentunya banyak sekali bagaimana cara membuahkan. Tentunya kalau orang itu distreskan atau misalkan dilukai itu pasti marah. Tapi kalau klengkeng dilukai, diambil daunnya, rantingnya dikurangi, ini akan merangsang dengan cara pembuahan. Terus yang terakhir itu kalau ini sudah semua dilakukan kok belum ada tanda-tanda untuk berbunga, tentunya itu dikasih booster misalkan ya. Ada di sana ada booster klengkeng. Lah booster klengkeng itu isinya apa sih? Isinya ya ada unsur P, ada unsur K. Di sana banyak menjadikan KNO3 kalau nggak salah, itu dijadikan satu yang nantinya beli di toko pertanian, obat pertanian, nanti tanya dengan adanya booster klengkeng. Bagaimana caranya? Itu sangat gampang sekali. Itu
sifatnya kan itu bubuk. Nanti bubuk kurang lebih 250 gram itu bisa dicampur dengan 10 liter air, nanti dilubangi untuk diameter tanaman itu kurang lebih 20 cm dengan kita lubangi lebarnya 30, kedalamannya 30. Kita kasih pupuk organik dulu sebanyak kurang lebih 15 kilo sampai 20 kilo, baru kita masuki, kita siram booster, kita tutup lagi. Setelah kita tutup, kita siram pakai air yang bersih, kita tunggu 2 sampai 3 bulan, insya Allah kelengkeng itu akan berbuah. Baik, demikian tips dari Pak Har untuk Pak Dito di Slawi. Semoga nanti kelengkengnya segera berbuah ya Pak Har ya. Insya Allah. Jangan lupa nanti tipsnya diaplikasikan ya. Selanjutnya dari Pak Suwarno di Jambi ini Pak Har. Bagaimana kalau pupuk organik memakai air kencing sapi atau air kencing manusia dipakaikan untuk tanaman jeruk ini Pak Har? Ya, untuk air kencing sapi atau air kencing manusia. Untuk air kencing manusia sebetulnya bisa untuk dijadikan pupuk, namun perlu kita ketahui untuk kita itu air kencing manusia itu kan najis, jadi jangan. Lah untuk air kencing ataupun air kencing hewan, sapi atau hewan itu bisa difermentasi dulu. Karena apa? Kalau itu langsung diberikan di tanaman, contohnya adalah jeruk, itu masih ada gas biogas yang ada di situ, maka harus dibuat fermentasi. Bagaimana cara membuat fermentasi itu juga gampang. Misalkan ini ada 20 liter air kencing sapi, itu nanti kita tambah molase sebanyak 1 liter, ditambah gula itu bisa 4% dari yang ada di sana, ditambah lagi misalkan tambah untuk pestisidanya di sana itu seperti daun bisa ditambah laos, bisa ditambah apalagi itu yang namanya cabai, itu bisa dijadikan satu untuk pestisida. Setelah itu ditunggu sampai 3 pekan, kemudian dari 3 pekan itu sudah baunya wangi, itu menandakan bahwa ini sudah jadi. Lah terus bagaimana untuk cara pengaplikasian dari air yang ada, air seni sapi tersebut, itu dari 1/4 atau 250 bisa diencerkan menjadi 10 sampai 15 liter, kemudian disemprotkan ke tanah ataupun ke tanaman. Ini adalah pupuk yang bagus, pupuk efektif yang itu akan menyuburkan tanah dan juga menyuburkan tanaman yang kita tanam di sana. Baik, demikian untuk Pak Suwarno di Jambi. Bisa digunakan ya Pak Har untuk hewan, tapi yang manusia sebaiknya jangan. Ya. Baik, dan tidak terasa Pak Har, kita sudah berada di akhir perjumpaan hari ini. Hampir 1 jam kita membersamai pemirsa dalam program Mitra Tani. Semoga nanti minggu depan kita bisa membahas terkait dengan hal-hal di dunia pertanian yang semoga semakin bermanfaat untuk para pemirsa ya, Pak Har. Dan juga semoga Pak Har dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta mari kita senantiasa jaga kondisi tubuh kita, mari kita selalu olahraga dan menjaga kondisi kesehatan kita, supaya aktivitas kita semakin optimal dan ibadah kita bisa maksimal. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.